Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar SIMDIK kembali dalam pembahasan logika dan algoritma. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, yang paling pertama adalah pengertian dari logika. Logika sama dengan kemampuan berpikir. Logika yaitu kemampuan seseorang atau seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang dapat menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima dengan akal. Logika juga sering kali dihubungkan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik maka disebut sebagai pribadi cerdas. Kemudian, logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran atau pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin tidak. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos. Logos berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Kita lanjut ke pengertian algoritma. Algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, penulis buku berjudul Al-Jabar wal Muqabalah, adalah asal mula dari nama algoritma. Kata Al-Khwarizmi dibaca oleh orang Arab menjadi algorism, yang kemudian lambat laun menjadi algoritem, dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma menurut para ahli. Menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Menurut tim Gunadarma 1998, algoritma adalah suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi yang secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan masalah. Kesimpulannya adalah logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Untuk lebih jelasnya di sini ada sebuah contoh permasalahan penukaran isi dari dua gelas. Diberikan dua buah gelas A dan B. Gelas A berisi air teh, kemudian gelas B berisi kopi. Pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A semua berisi air teh menjadi air kopi, dan gelas B yang semua berisi air kopi menjadi air teh. Dan ini contoh dari logika algoritma. Lanjutnya, untuk penyelesaiannya, cara penyelesaian permasalahan ini adalah sebagai berikut. Untuk mempertukarkan isi gelas dengan benar, maka perlu gelas tambahan yang kita namakan gelas C atau gelas cadangan sebagai tempat penampung sementara. Berikut algoritmanya. Nah, ini salah satu contoh algoritma dari pertukaran air teh dan juga kopi. Jawabannya yang paling pertama, 1. Siapkan gelas cadangan C-nya, yaitu yang ini ya. Kemudian 2. Tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C. Jadi ini kita pakai, kemudian teh kita tuangkan ke C. Kemudian teh ini pasti kosong. Kemudian 3, tuangkan air kopi ke dalam gelas B, dari gelas B ke dalam gelas A. Gelas B menjadi kosong. Nah, kemudian gelas
B ini yang berisi kopi kita pindahkan ke gelas A yang tadi sudah dipindahkan ke C, maka ini kosong jadi terisi, kemudian kopinya jadi kosong. Yang terakhir, tuangkan air teh dari gelas C yang sudah tadi dipindahkan di awal ke dalam gelas B. Seperti itu jawabannya. Intinya adalah sebuah algoritma itu tidak perlu serumit apa yang kita pikirkan, seperti itu ya. Jadi yang mudah-mudah saja untuk kita selesaikan permasalahannya. Lanjut, ciri-ciri algoritma. Yang paling pertama adalah finiteness, yaitu keterbatasan. Algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Jadi memang ada batasan yang tidak melebar dari sebuah permasalahan yang ada, atau bisa dibilang inti-inti dari sebuah permasalahan itu agar tidak melebar kemana-mana. Kemudian definiteness, yaitu kepastian. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat agar tidak berarti ganda, jadi harus benar-benar tepat. Kemudian inputan atau masuk. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan, jadi minimal 0 ya. Kemudian output, keluaran, algoritma mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran. Kemudian ada activeness atau aktivitas. Algoritma harus efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Artinya, pada saat kita memecahkan sebuah masalah dalam algoritma itu menggunakan waktu yang wajar. Walaupun misalkan algoritmanya memang benar dari awal sampai akhir, tapi kalau kita menyelesaikan sebuah masalah itu dengan waktu yang lama, maka itu tidak termasuk 5 ciri algoritma ini, yaitu efektivitas waktunya, jadi tidak terlalu lama juga. Lanjut, kemudian ke sifat algoritma. Ini ada 4. Yang paling pertama adalah tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Kemudian juga tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Lanjut, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Kemudian yang terakhir, algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Dan selanjutnya adalah struktur dasar algoritma. Nomor 1, runtunan atau sequence. Sebuah runtunan terdiri dari 1 atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Ya, ini sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya dikerjakan atau sebelumnya selesai dikerjakan. Kemudian urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Bila penulisan berubah, maka mungkin hasil akhirnya juga akan berubah. Nah, sebuah contoh, ini ada sebuah operasi aritmatika dalam kurung 4 ditambah 3 kemudian dikali 7 sama dengan 49. Tetapi bila urutan aksinya diubah, maka hasil keluaran akan berbeda. Contohnya 4 ditambah 3 dikali 7. Nah, akhirnya ini perbedaannya adalah kurungnya ya. Maka hasilnya 25. Ini secara logisnya atau runtunan. Kemudian nomor 2, pemilihan atau selection. Ya, kadangkala terdapat suatu kejadian yang baru akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah terpenuhi. Ya, ini logika banget atau if. Pemilihan yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah.
Satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Nah, sebaliknya apabila salah maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Ya, jadi pemilihan ini bergantung dari kondisi ya. Kita contohkan di bawah ini. Masukkan bilangan sebagai sebuah bilangan bulat. Kita masukkan bilangan itu. Kemudian yang kedua langkahnya, bagi bilangan dengan angka 2. Simpan nilai sisa pembagian dalam variabel sisa. Kemudian jika nilai sisa sama dengan 0, maka kerjakan langkah 4, yaitu ini. Tampilkan genap ke layar. Kemudian jika nilai sisa tidak sama dengan 0, maka kerjakan langkah 6, yaitu tampilkan ganjil ke layar. Artinya di sini sesuai kondisi ya. Jadi kalau angkanya 0 maka akan menghasilkan genap. Kalau jika tidak selain dari 0 maka akan menghasilkan ganjil. Nah, kemudian langkah ke-7 selesai. Ya, ini logikanya atau pemilihan selectionnya. Lanjut, struktur dasar algoritma untuk contoh ketiganya itu pengulangan atau repetition. Mungkin kalian atau ini akan ketemu dengan pembelajaran ini nanti pada saat kalian kuliah ya. Pengulangan merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Beberapa statement pengulangan di bahasa pemrograman. Jadi ini ada contoh-contoh pemrograman khususnya untuk pengulangan. Nah, salah satu contohnya adalah for, kemudian while, kemudian do while, kemudian repeat until, for do, don't to, do, kemudian for to do, dan lain-lain ya. Mungkin yang familiar itu for, to, while, do while, repeat until, seperti itu. Kita contohkan ya, sebagai contoh menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali layar sebagai berikut. Pertama, 1. Deklarasikan variabel huruf untuk menyimpan karakter yang akan ditampilkan. Kemudian deklarasikan variabel n untuk menyimpan banyaknya perulangan. Kemudian yang ketiga langkahnya, deklarasikan variabel counter yang digunakan sebagai counter perulangan yang sudah dilakukan. Kemudian langkah keempat, masukkan sebuah karakter dan simpan dalam variabel huruf. Langkah kelima, masukkan banyak perulangan yang diinginkan dan simpan dalam variabel n. Kemudian langkah keenam, set nilai counter dengan 0. Kemudian langkah ketujuh, tampilkan huruf ke layar. Kemudian lakukan penambahan counter dengan 1. Jika nilai counter kurang dari n, maka kerjakan langkah 6, yaitu ke sini. Kemudian jika nilai counter sama dengan n, maka hasilnya selesai. Jadi kalau counternya ini kurang dari n yang kita tentukan, maka langkah ini akan mengulang kembali di n. Contohnya misalkan 0 tambah 1 hasilnya 1, misalkan n-nya itu 10, maka dia akan berulang terus ya, karena 1 lebih kecil dari 10 maka akan diulangi lagi, ditambah lagi 1, maka 2 lebih kecil dari 10 diulang lagi, tambah 1, 3 dikurang dari 10, terus sampai 10 sama dengan 10 lebih kecil dari 10, tidak sama dia, 10 sama dengan 10 maka selesai. Dia akan berulang 10 kali baru dianggap selesai. Seperti itu logikanya. Oke, sampai di sini dulu untuk materi logika algoritma pembelajaran SIMDIK. Ya. Tugasnya adalah kalian rangkum untuk materi ini, kemudian foto dan dikirim WA ke
pribadi saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.